Halo teman-teman, kembali lagi di channel Daily 3000 di China. Hari ini apa kabar? Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya. Teman-teman, beberapa hari di Morowali saya sibuk mencari tukang untuk bongkar rumah yang ada di tanahku. Dan alhamdulillah kita sudah dapat tukangnya. Tadi malam itu sudah deal di rumah mama. Kita sudah bicarakan semuanya, kata tukangnya nanti mereka yang akan kerjakan semua. Mulai dari pembongkaran, terus gali di bagian sisi-sisi batas-batas tanah, nanti mereka yang kerjakan. Dan saya hanya terima beres saja. Tapi saya juga bisa sambil memantau teman-teman. Jadi kita bisa lihat kinerja mereka. Nah, untuk hari ini rencananya mereka itu akan mulai pengerjaan membongkar bagian atas, yaitu atap atau seng, dan juga latah bagian atas itu akan dibongkar. Jadi sekarang saya mau ke tanah sana untuk lihat proses pengerjaannya. Bagaimana keseruan di video kali ini, ikutin sampai selesai. Teman-teman, ini kita sudah sampai di lokasi. Nah, untuk pembongkaran sengnya sementara lagi berlangsung. Ini untuk seng yang sudah tidak dipakai dikumpulkan di sini. Sedangkan kalau warga mau ambil sengnya juga sangat diperbolehkan. Kalau ada seng yang masih bagus terus warga mau ambil, tidak apa-apa. Kita ke bagian sana lagi. Mas yang sana lagi proses pembongkaran latah yang di bagian atas. Mas yang satunya lagi proses pembongkaran seng di sana. Teman-teman, tadi bagian depan sudah kita lihat. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian dapurnya. Nah, di bagian dapur sini tidak ada tukang yang bekerja, jadi kita bisa masuk lihat-lihat. Untuk bagian atap sebelah sini sudah selesai dibongkar dan bagian sana masih ada atapnya. Mungkin nanti baru lanjut karena ini sudah semakin panas di sini. Terus ini ada 2 lembar seng. Sengnya kalau untuk pakai bikin kandang begitu bisa teman-teman, tapi kalau untuk dipakai pribadi ini 1 tahun tidak bertahan lama, sudah lapuk sengnya. Ayo kita ke bagian sini, bagian kamarnya. Kemarin waktu kita masuk kan gelap sekali, jadi tidak kelihatan jelas. Saya baru sadar juga di sini ternyata ada jendelanya. Jendelanya memiliki rak-rak seperti ini, kreatif juga. Terus ini juga rak. Kreatif ya yang punya tuh. Kenapa bangunan rumah ini cepat sekali saya bongkar? Dikarenakan dindingnya sudah lapuk. Walaupun pakai batako, tapi lapuk sekali. Ini semennya kalau kita kopek-kopek langsung terkopek dia teman-teman tuh. Ini kalau kita dorong langsung bocor itu. Tuh. Ya, kita jangan lanjut kopek-kopek ya, takutnya ambruk bagian sini. Terus tipis sekali temboknya, jadi gampang sekali kalau mau dirubuhkan. Bisa pakai kekuatannya ini. Jangan dek, jangan. Saya takut. Di bagian sini aman ya teman-teman, walaupun kita masuk itu. Tidak ada tukang yang bekerja di bagian sini. Lanjut kita ke sebelah sana. Di sebelah sana itu ada sumur. Rencananya sumur ini saya tidak akan bongkar ataupun tutup, dikarenakan sumber air dari sini itu, nah di sumur ini. Kita lihat dek sumurnya. Pelan-pelan. Itu airnya jernih, terus bagus. Kelihatan kah? Jadi nanti kita bisa ambil mata air atau sumber air itu dari sumur ini. Kan nanti tukang-tukang lagi bikin semen, ambilnya di sini airnya, terus mau mandi, mereka ambil di sini. Terus mau penggunaan bangunan juga dari sini semua. Sampai nanti berdiri kos, anak kos di sini.
Terus teman-teman, air sumur ini tidak akan pernah habis. Tiap hujan pasti airnya itu bertambah terus. Makanya mama bilang ini sumber air yang sangat kuat untuk masa depan nanti. Kita ke sebelah sini, bagian sini adalah toilet. Tapi toiletnya sudah dibongkar bagian dinding. Dan kata mama dindingnya itu sebagian warga sudah ambil. Kan ini masih agak bagus begitu dindingnya. Dindingnya dari papan. Sebagian masih ada di sana ya teman-teman. Dibikin kayu api juga ini bagus. Gampang sekali dirobohkan. Coba ini, saya lihat tuh. Kayak hanya disusun-susun. Gampang sekali dibongkar tuh. Gampang sekali teman-teman. Kalau bagian sebelah kita takut bongkar-bongkar. Di luar ekspektasi. Iya, saya kira agak keras tuh. Saya kira tadi saat tendang temboknya itu membutuhkan 3 kali tendangan. Ternyata hanya 1 tendangan saja sudah roboh teman-teman. Makanya tadi saya pakai tenaga full sampai saya mau ikutan jatuh. Tuh cepat sekali robohnya. Coba bagian ini. Kayak disusun-susun saja. Berarti ini korupsi nih. Ayo kita lanjut kemana lagi, lihat. Kayaknya dorang sudah mau istirahat ini. Sudah mau tengah hari. Terus untuk buih-buih atau sampahnya itu dimasukkan ke dalam truk. Masih ada sih di dulu. Demi tinggal itu nanti belakangan tuh. Sekarang kita ke belakang lewat luar. Di sini sudah ada truk yang memuat kayu dan seng. Kayaknya ini mau dibawa kemana? Bisa dibuang, bisa mau digunakan juga. Kalau latah-latahnya ini masih bagus untuk dipakai kembali ataupun dijadikan kayu bakar. Cek lanjut ke situ ya, ke ubi itu. Kompas cabut. Busuk apa Zahra bilang? Masih ada ubi kayunya teman-teman, sisa 1, 2, 3 pasang lagi. Ternyata pembongkarannya itu masih berlanjut. Saya kira sudah mau istirahat karena sudah semakin siang. Di bagian sini mau diselesaikan dulu pembongkaran sengnya supaya nanti 1 kali kerja begitu. Tolong, sudah selesai toh? Jadi semua ya. Cepat sekali. Karena kayu kan di rumah sana ini yang lain yang tidak jalan. Dibahas sama kita di Teman-teman, kita ke sebelah sini dulu. Lihat batas tanahku yang ada di sebelah sini. Nah, batasnya itu sampai di ujung sana. Jadi nanti ini pelepah-pelepah sawit akan dimuat semua, dibersihkan sebelum ditembok ataupun digali. Nah, untuk beberapa pohon sawit yang ada di sini kita mau tebang saja supaya bersih semua. Karena kalau kita membangun itu harus lapang tanahnya, harus kosong melompong supaya enak nanti proses pembangunan properti yang akan kita bangun di sini. Ini semuanya akan dimuat sampai di ujung sana. Teman-teman, sekarang saya mau beli minuman dulu untuk para pekerja. Saya lihat mereka itu sudah kehausan. Kebetulan di sini tuh dekat sekali tempat kita untuk beli minumannya. Jadi mari kita masuk untuk berikan mereka. Tadi ada juga yang request untuk dibelikan air putih dingin. Jadi nanti kita belikan juga. Buah naganya besar sekali. Coba lihat dulu. Wah, ini buah naga besar sekali teman-teman. Terus segar. Segar ini toh belum masak. Oh, dia bilang aja itu belum masak, masih mentah. Nanti kita lihat lagi. Kita beli minuman dulu. Di sini air putihnya ada banyak rasa. Bukan banyak rasa teman-teman, tapi banyak merek. Nih kita ambil.
terlalu banyak pilihan teman-teman, saya juga bingung mau beli yang mana. Jadi saya beli sesuai seleraku saja ya, karena saya tidak tahu juga selera mereka itu mereka suka minum yang mana. Nah biasanya tukang itu kan suka yang bersoda-soda, ini dia agak bersoda, segar, sambil 2. Terus kita ambil yang ini juga. Baru pakai yang coklat, saya yang kedelai. Iya. Kamu Ini pernah enak. minum kah? Iya, Kau bilang baru. iya pernah coba, enak, mencoklat banget, tidak mendeler-deler. Sudah? Udah. Kalau teh pucuk ini semua orang suka. Hampir semua orang suka. Sudah Mi Dek? Ayo kita bayar. Ini minumannya sudah selesai dibayar. Sekarang kita bawa ke motor dulu. Ayo. Selesai beli minuman, lanjut saya mau menyeberang dulu. Di sebelah sana ada yang jualan kue. Dek, hati-hati ya. Sana adekku bawa barang-barang, saya menyeberang jalan kaki saja. Ayo, sudah. Ada banyak kue ini teman-teman, kita beli dulu kue ini. Ini kue cantik manis. Kita ambil yang hijau-hijau dulu, terus ini. Saya kalau lihat jajanan seperti ini, apalagi sudah di Mika kalap teman-teman. Kita belikan tukang juga. Pisah kantongnya yang untuk kita dengan tukang dek. Ini untuk siapa? Ini kita. Tukang juga satu ini. Ini lagi. Iya. Ini kita tuh. Yo ini kita. Undi-undi Kak. Onde-onde. Samakan dengan yang ini kak. Iya. Terus ini ada kue lapis pisang. Kita ambil juga dengan onde-onde. 40. Mana lagi? Kalau yang itu sudah, sekarang ini lagi. Ini untuk kami. Apollo itu cek. Dia 5. Donatur. Inilah donatur kita. Totalnya berapa, Dek? 75. Makasih. Sudah. Bagus di sini, ada yang jualan kue. Kemarin-kemarin tidak ada toh? Ada. Saya baru lihat. Pagi sampai siang. Oh, pagi sampai siang. Pantasan setiap kita ke sini sore. Tidak ada yang jual, selalu kosong. Kan di sini banyak lapak-lapak juga, teman-teman tuh lapaknya. Panjang sampai di sana. Oh, langsung ke belakang sana. Hati kok bisa, Dek? Bisa kan? Ini adalah di river andalan. Hati-hati.
ambil nih kak. Ini juga kuenya. Makan dendosnya ya, jangan kasihan. Om juga ambil banyak itu. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di lapaknya Mama. Nah, tadi kan saya dengan Cecil ada beli kue juga. Ini kuenya, kita mau langsung nikmati di sini. Tadi tuh kita beli berbagai macam, teman-teman. Tuh ada Apollo. Di sini tuh namanya Apollo. Kalau di luar mungkin namanya gemblong, tapi ini tidak terbuat dari ketan, teman-teman. Tuh. Terus ada cantik manis, kesukaanku. Saya senang sekali tadi saat lihat ini ada dijual, saya langsung beli. Terus ada dadar gulung. Ada kue B, terus ada onde-onde atau klepon. Kalau di sini nih bilangnya onde-onde, teman-teman. Terus ada kue lapis dan ada kue katiri. Sebelum buka ini saya sudah cuci tangan ya, teman-teman. Saya suka gula merahnya yang tebal seperti ini. Terus ketannya juga kayak legit sekali di bagian bawah tuh. Mari makan. Bismillah. Enak sekali, aromanya tuh harum, terus ketannya legit sekali sesuai dengan yang saya inginkan, sesuai dengan katiri yang saya rindukan. Kita cobain lagi nih Apollo khas Sulawesi. Tuh Apollonya, bagian dalamnya itu seperti ini, lembut. Saya kalau lihat jajanan Apollo seperti ini teringat Bibi Rika dan Bibi Susi di Lombok. Mereka bilang mamaku itu dulu pernah buatkan mereka kue Apollo dan sampai sekarang mereka masih ingat rasanya. Saya ingin buatkan lagi, cuman saya tidak tahu juga buat kue Apollo ini. Ini tuh gula merahnya benar-benar rata dan tebal di bagian samping-sampingnya, makanya enak sekali. Mari makan. Bismillah. Enaknya, semuanya enak. Besok sapi beli lagi di situ. Ada yang makan sambil menghayal nih. Menghayalkan apa, Dek? Apa? Apa kata menghayalkan? Dana. Saya kira jadi CEO. Saya lagi menghayalkan kakakku bikin kosan, saya buat toko AC. Toko apa? Toko baju. Saya kira toko serbaguna yang semua ada itu ya. Itu kakak punya. Ini punya. Kenapa lagi saya? Banyak sekali impiannya kami dua ini, tapi semoga saja diaminkan. Ayo kita beramin, amin. Tapi tuh kalau kita berangan kayak niat dengan yakin pasti akan cepat terwujud. Amin. Kayak lalu saya tuh dengan Rizky kalau naik motor terus boncengan ada mobil lewat. Nanti kita beli mobil begini. Nanti kita beli mobil warna ini. Tapi kita nggak tahu kapan akan dibeli karena uangnya nggak ada. Tiba-tiba, brung! Ada rezeki tiba-tiba toh. Bisa beli mobil, bisa buka usaha sendiri. Perjalanan hidup memang seperti itu, berliku-liku. Tapi rezeki suami istri pasti kalau misal kita cocok toh bersatu rezekinya. Ada Iya. saja jalannya. Itu itu cobaan rumah tangga. Pernikahan awal itu di ekonomi toh. Nah, nanti tahun ketiga ke atas itu mulai ada ekonominya, Sudah mulai membaik. Pokoknya kalau kita yakin dengan hayalan dan keinginan pasti akan cepat terwujud. Betul. Saya belum cobain minuman yang adekku rekomendasikan tadi, katanya enak sekali. Bantu buka deh tutupnya. Ini dikocok dulu sebelum dibuka, soalnya ada kedelai dan susu. Tapi saya kurang suka kedelai. Tidak terasa, ini enak sekali. Pasti kakak besok-besok mau lagi. Adekku ini pintar merekomendasikan makanan enak sama saya. Karena apa yang dia suka pasti saya suka, kecuali empela, empedu. Nggak ada orang suka Kikil. empedu, kakak pahit. Kan kau suka empedu, empela. Empela ayam, paru sapi, Saya itu kurang suka itu. pantat ayam, Betulan. lemak. Uce ini. Ya kakak coba, sudah dibuka, mari kita coba.
Minumannya itu beneran coklat banget seperti yang adekku bilang. Terus ada rasa kedelainya juga. Mantap, rekomendasi kalau teman-teman cari minuman baru ini. Enak ya. Susunya juga berasa banget, ada susunya. Tidak tahu. Bapak mau ini? Apa itu? Kue B. Apa? Kue B. Apa itu? Gak penglaris. Kan kami ini penglaris. Penglaris. Ya, Bapak pergi nih. Ini kue yang barusan Bapak bawakan. Kata Bapak kue di dalam lapak itu banyak, ternyata hanya ini. Dari tadi kami tawarkan Bapak kue, kami mau antarkan. Bapak bilang tidak usah, ada kue di lapak. Sama adekku ini tanpa kita bicara langsung dibukakan. Recommended Pak. Adik recommended ini. Jangan saja mau. Saya kira memang mau bukakan. Saya rasa ya. Bismillah. Enak pasti. 10/100. Kata adekku kue cantik manisnya flanya tidak terlalu manis. Nah saya tuh suka yang flanya tidak terlalu manis seperti ini. Kenyal-kenyal terus itu flanya teman-teman. Mari makan. Bismillah. Langsung lumer. Aroma pandannya kuat sekali membuat cantik manis ini semakin harum. Kita sambil tunggu-tunggu pembeli karena Bapak sudah pulang. Hari ini tuh hari Jumat, jadi Papa mau pergi sholat Jumat dulu. Kedirian Mas, ada kedirian Mas. Kedirian lokal. Teman-teman, Meme dan adik-adikku sudah selesai makan. Sekarang mereka lanjut ngerujak. Rujak apa itu, Dek? Rujak telur dengan mangga. Manis. Dari ekspresinya Naya kayak manis. Enak sekali toh itu. Vika suka sekali ngerujak. Dia biar tengah malam itu dia tetap ngerujak, teman-teman. Hampir tiap hari kayaknya. Meme kenapa? Oh, Meme sakit kepala. Cuma pijit. Itu bumbunya pakai gula merah atau kecap? Kecap. Tapi enak toh? Kenapa Vika suka rujak? Enak. Enaknya bagaimana? Kamu malu? Malu dia. Makan mie deh, tidak usah menangis. Teman-teman, jadi seperti itulah keseruan kami di video kali ini. Terima kasih banyak telah mengikuti dari awal sampai akhir video. Semoga teman-teman semuanya suka dengan videonya. Yang belum subscribe jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. jangan lupa subscribe. Pokoknya Hai. di support terus channel Daily Pitaus di Cina agar channel kami semakin maju, kami pun semakin semangat menghibur teman-teman semuanya. Selalu tunggu video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.